Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifari Padepi, NPM 3062056166, kelas 13, Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran IPS SD 1, dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina, MPD. Di sini saya akan menerangkan video praktek mengajar pada mata pelajaran IPS SD kelas 3 SD, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Baik. Kalau demikian, sebelumnya memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin. Baik, di sini Ibu akan mencek daftar hadir kalian dulu ya, Nak. Yang hadir bisa mengacungkan tangannya. Maulidia. Ada, Bu. Ahmad Sauki. Hadir, Bu. Wika Arianti. Ada, Bu. Ada. Jahara Sofia. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya dapat berhadir. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian dan Ibu mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang kamu lakukan jika melihat tetanggamu membuang sampah di sekolah? Dan yang kedua, apa jawaban kewajibanmu sebagai warga untuk menjaga kebersihan di lingkungan? Apakah ada yang bisa menjawabnya, Nak? Saya, Bu. Silakan. Menegurnya dengan sopan dan memberikan saran agar tidak membuang sampah sembarangan. Lalu untuk menjaga kebersihan, kewajibannya tidak mengotori lingkungan dan ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti, Bu. Wah, benar sekali, Nak. Terima kasih atas jawabannya. Sama Ibu. Di sini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang dapat menyatakan masalah dan penyelesaian dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks tentang masalah lingkungan, siswa dapat menuliskan masalah tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Silahkan, apakah ada yang ingin berkenan untuk membaca teks yang ada di buku? Silahkan, apakah ada yang berkenan membaca buku? Teks yang ada di buku? Baik, saya, Bu. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah, Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Baik, terima kasih. Di sini, Ibu akan menampilkan materi pembelajaran kita. Silahkan diamati yang telah Ibu bagikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Warga negara merupakan setiap orang yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan termasuk warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pada pasal 26 Undang-Undang 1945 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan undang-undang. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Menurut Ibu, hak adalah hal-hal yang seharusnya kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai warga negara sudah diharusnya kita mengetahui dan memahami apa saja hak serta kewajiban kita di Indonesia. Hak dan kewajiban merupakan negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 27 hingga 34. Berikut hak warga negara Indonesia. Yang pertama, berhak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, berhak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh serta berkembang. Yang kelima, berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Keenam, berhak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia. Yang ketujuh, berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum. Yang kedelapan, berhak untuk hidup merdeka secara pikiran, beragama, tidak diperbudak, dan tidak disiksa. Contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya. Yang kedua, berhak mendapat serta menggunakan fasilitas kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan. Yang ketiga, berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi. Yang keempat, berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, misalnya transportasi umum dan jalan tol. Yang kelima, berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Ketertiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. 2. Wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM sesama manusia. Yang keempat, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. Kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib membayar pajak tepat pada waktunya, misalnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya. Yang ketiga, wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Yang keempat, wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, wajib menaati norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum. Itu tadi penjelasan materi dari Ibu, dan sekarang Ibu akan memberikan ini soal evaluasi yang mana akan dikumpulkan untuk minggu depan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu tampilkan, yang Ibu bacakan. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas yang akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak?
Ada, Bu. Silakan. Apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Akibat yang terjadi jika hak dan kewajiban terlaksana secara seimbang adalah munculnya konflik dan pecahnya sehingga hidup tidak dapat harmonis lagi, nyaman dan tentram. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah jelas dan bisa dipahami. Terima kasih, Ibu. Mana? Jadi silakan minggu depan hasil kerja terlebih dahulu untuk maju ke depan dan ke siswa lain agar kiranya memperhatikan secara sesama. Silakan dari siswa lain nantinya untuk memberikan pertanyaan ataupun menanggapinya dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Beri tepuk tangan yang meriah bagi temannya yang telah membacakan teks tadi. Sebelum kita masuk ke penutup, tolong Munaf jelaskan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, Bu. Betul sekali. Pentingnya memahami kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Menurut Ibu, hak adalah hal-hal yang seharusnya kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh, hak warga negara berhak memeluk agama dan meyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya, dan berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi. Contoh dari kewajiban sebagai warga negara, wajib membayar pajak tepat pada waktunya, misalnya pajak bumi dan bangunan. Wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan sebelum kita menutupnya? Tidak ada, Bu. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dan juga ilmu yang bermanfaat pada pelajaran hari ini. Marilah kita tutup kegiatan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Jahara Sofia. Marilah kita berdoa mengucap rasa syukur atas limpahan rahmat-Nya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama.